Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, para pimpinan daerah di wilayah prioritas percepatan pencegahan stunting, mitra pembangunan dan seluruh narasumber serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara rapat koordinasi teknis percepatan pencegahan stunting untuk kabupaten dan kota lokasi prioritas tahun 2021. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini. Terima kasih juga saya sampaikan pada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Menteri Keuangan yang sebelumnya telah memberikan pengantar pada acara ini dan sekaligus mengingatkan kepada kita betapa pentingnya pencegahan stunting untuk masa depan bangsa. Kepada para bupati dan wali kota yang baru saja menyatakan komitmennya untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di wilayahnya masing-masing, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas komitmen saudara-saudara sekalian. Komitmen saudara-saudara sangatlah diperlukan dalam upaya untuk melakukan percepatan pencegahan stunting. Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah dan semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting. Komitmen saudara-saudara sejalan dengan komitmen Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan percepatan pencegahan stunting dan menurunkannya hingga 14% pada tahun 2024. Target ini harus kita capai bersama melalui konvergensi antar program dan pelaku baik di tingkat pusat maupun daerah hingga ke tingkat desa. Stunting sebagai kondisi gagal tumbuh disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, dimulai dari janin sejak dalam kandungan hingga anak mencapai usia 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Pada tahun 2019 berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia yang dilakukan oleh Kemenkes, 27,7% anak balita Indonesia mengalami stunting. Ini artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama yang kemudian menjadikannya stunting. Kondisi ini sangatlah memprihatinkan karena dampak stunting akan mempengaruhi kualitas masa depan generasi penerus bangsa kita. Anak-anak yang stunting akan mempunyai kemampuan kognitif yang lebih rendah, rentan terhadap penyakit tidak menular, dan ketika dewasa mempunyai produktivitas yang rendah. Hal ini tentu saja dalam jangka panjang akan merugikan kita semua sebagai bangsa dan negara. Seperti kita ketahui bersama, penanganan stunting secara garis besar dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara intervensi gizi sensitif adalah intervensi pendukung seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.
Menurut berbagai literatur, intervensi gizi sensitif ini justru memiliki peran lebih besar, sekitar 70%, dalam upaya penurunan stunting. Pencegahan stunting harus dilakukan dengan pemenuhan intervensi gizi spesifik dan sensitif pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Periode ini sangatlah penting karena semua organ tubuh dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Oleh karena itu, pemenuhan gizi pada periode ini sangatlah penting untuk memastikan kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan anak terpenuhi. Berbagai program ini sudah dijalankan oleh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Bahkan desa yang dikelola oleh pemerintah desa pun sudah banyak yang mengalokasikan anggaran untuk pencegahan stunting. Oleh karena itu sebetulnya sudah banyak program dan kegiatan yang dibiayai oleh berbagai sumber anggaran untuk pencegahan stunting yang ditujukan untuk satu daerah bahkan sampai pada tingkatan desa. Akan tapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh program yang alokasi anggarannya berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah maupun dari sumber-sumber lainnya, dapat secara terintegrasi sampai di wilayah sasaran. Seringkali satu wilayah atau desa menerima satu program dari satu kementerian yang fokus pada intervensi gizi spesifik, tapi tidak menerima program dari kementerian lainnya yang fokus pada intervensi gizi sensitif. Konvergensi atau penyatuan berbagai program adalah upaya untuk memastikan program-program intervensi dapat diterima dan dimanfaatkan di satu wilayah agar masing-masing program bersinergi untuk penurunan prevalensi stunting. Hal ini diperlukan karena sesungguhnya sebagian besar program intervensi tersebut telah tersedia tapi belum konvergen. Penurunan prevalensi stunting akan menjadi efektif bila satu wilayah menerima keseluruhan program atau kegiatan tadi. Konvergensi adalah kata yang mudah diucapkan, tapi seringkali tidak mudah untuk diwujudkan. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya keras dari kita semua. Setiap lembaga yang terlibat diminta untuk menghilangkan ego sektoral karena konvergensi membutuhkan kerjasama antar pihak. Untuk mewujudkan konvergensi dalam percepatan pencegahan stunting diperlukan kepemimpinan yang kuat. Di berbagai negara yang sukses dalam pencegahan stunting, kepemimpinan yang kuat ini menjadi kunci keberhasilan utama. Kepemimpinan bukan persoalan teknis pencegahan, tapi pada kemampuan dalam mengkoordinasikan begitu banyak lembaga yang umumnya memiliki kebijakan, program maupun anggarannya sendiri. Saat ini di tingkat pusat terdapat 23 kementerian dan lembaga yang terlibat masing-masing mempunyai program, kegiatan dan anggaran untuk percepatan pencegahan stunting. Belum lagi anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Oleh karena itu Presiden dan saya memimpin langsung percepatan pencegahan stunting, terutama untuk memastikan konvergensi benar-benar terjadi dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Rapat koordinasi teknis ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dari kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting di wilayahnya masing-masing. Tapi yang lebih penting lagi, dalam rapat koordinasi teknis ini juga akan diberikan pembekalan kepada organisasi perangkat daerah
dari seluruh kabupaten kota yang menjadi lokasi prioritas tahun 2021. Pembekalan dan pelatihan teknis tentang tahapan-tahapan penting untuk mencapai konvergensi program dan kegiatan percepatan pencegahan stunting. Konvergensi dalam pencegahan stunting harus diwujudkan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga ke tingkat desa. Langkah awal untuk menciptakan konvergensi adalah melakukan analisis situasi dan pemetaan program yang selama ini ada di kabupaten, kota, dan desa. Analisis situasi dan pemetaan ini penting agar pemerintah daerah mengetahui kondisi nyata di lapangan dan program apa yang sudah ada dan belum ada. Dari hasil analisis situasi dan pemetaan ini, kemudian dapat diketahui kondisi nyata di lapangan dan program kegiatan yang harus dilakukan. Dengan melakukan pemetaan tumpang tindih antar program dapat dihindari dan program yang dibutuhkan tapi belum tersedia dapat diidentifikasi. Stunting harus kita cegah bersama-sama agar kita tidak mempunyai generasi penerus yang lemah. Dalam agama Islam kita diamanatkan untuk tidak mewariskan generasi yang lemah atau dzurriyyatan dhi'afa. Salah satunya ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, dan tidaklah mereka takut, mereka khawatir jangan sampai meninggalkan anak cucu yang lemah di belakang mereka. Generasi yang lemah ini bukan hanya lemah dari sisi pemahaman agama, kesalehan dan ketakwaan, tapi juga dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu saya menekankan kembali bahwa stunting ini harus kita cegah bersama-sama. Saya juga ingin mengingatkan bahwa meskipun dalam masa pandemi COVID-19, program dan kegiatan yang diperlukan untuk pencegahan stunting harus tetap dilakukan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pada masa pandemi COVID-19 ini jumlah kunjungan ke posyandu mengalami penurunan yang tajam. Kondisi tersebut tentu tidak boleh dibiarkan. Karena itu diperlukan upaya-upaya yang inovatif dari pemerintah daerah untuk memastikan layanan yang diperlukan masyarakat tetap tersedia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai masa pandemi COVID-19 ini kemudian menambah jumlah anak stunting dalam beberapa tahun ke depan. Pada akhirnya sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para kepala daerah yang telah berkomitmen bersama untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di wilayahnya. Semoga komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam program dan kegiatan yang konvergen dan menyasar pada kelompok sasaran, yaitu ibu hamil dan anak di bawah usia 2 tahun. Semoga bekal yang diberikan dalam rapat koordinasi teknis ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin pada saat saudara-saudara kembali ke daerah masing-masing. Jika saudara-saudara membutuhkan dukungan teknis tambahan untuk membantu saudara dalam memperkuat kapasitas pemerintahan yang saudara pimpin, Sekretariat Wakil Presiden selalu terbuka untuk membantu saudara-saudara sekalian. Mengakhiri sambutan ini saya ingin mengingatkan bahwa kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Banyak ahli epidemi menilai bahwa pandemi ini hanya bisa diakhiri kalau dunia memiliki vaksin yang efektif. Beberapa kandidat vaksin telah memasuki tahap uji klinis terakhir, termasuk yang saat ini dilakukan di Indonesia. Pemerintah sendiri tengah bersiap agar pada waktunya nanti ketika vaksin dinyatakan memenuhi syarat, masyarakat dapat segera mendapatkan vaksin tersebut. Sementara itu, cara yang paling efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah menegakkan
protokol pencegahan COVID-19, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena itu saya mengharapkan agar saudara-saudara sekalian, selaku pimpinan di daerah masing-masing, dapat memastikan penerapan protokol tersebut di wilayah saudara. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya membuka secara resmi acara rapat koordinasi teknis percepatan pencegahan stunting tingkat kabupaten dan kota prioritas tahun 2021. Semoga Allah meridai semua ikhtiar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.